Sebaliknya, setidaknya sekarang, dia pasti tidak memiliki metode seperti itu. Dengan datangnya sebuah pemikiran, seorang kaisar tertentu di alam semesta asli dapat langsung bertransformasi. Sekalipun metode ini bukan berdimensi tinggi, ia sudah mendekati dimensi tinggi. Hanya kekuatan di atas lautan kosmik yang dapat memiliki efek luar biasa. Sayangnya, wasiat ini hanya dapat meningkatkan kekuatan kemauan jiwa, tetapi bukan kekuatan kultivasi. Qin Chen mengamati dengan cermat bahwa meskipun wasiat yang melintasi lautan alam semesta yang tak berujung ini meningkatkan kekuatan jiwa Saroye, hal itu berhasil tidak memperbaikinya. Itu dapat meningkatkan budidayanya. Hal ini wajar. Setiap peningkatan dalam budidaya memerlukan akumulasi sumber dalam jumlah besar, dan tidak dapat dicapai begitu saja. Pada saat ini, keadaan Saroye saat ini tiba-tiba berlawanan dengan keadaan sebelumnya, dan penambahan sumber daya dan kekuatan tidak dapat mengimbangi peningkatan pengembangan jiwanya. Melihat ini, Qin Chen tersenyum tipis. "Yah, kebetulan saya telah menyadari asal mula hati kaisar dari tengkorak kiri ini. Akan sia-sia jika terus memegangnya. Mengapa tidak meningkatkannya ke Saroye saja?" kata Qin Chen sebelumnya. Jadi hati kaisar tengkorak Zuo dan Meng Tuo tidak diberikan kepada Saroye. Itu karena tingkat kultivasi Saroye saat ini, ditambah dengan hati kaisar Ying Yi sebelumnya, melahap ketiga hati kaisar pada saat yang sama, yaitu sangat merugikannya. Tidak banyak manfaatnya. Bagaimanapun, Saroye sebelumnya hanyalah kaisar puncak di tahap awal. Tapi sekarang Saroye telah memasuki ranah kaisar jangka menengah dalam satu gerakan. Hati kaisar yang melahap lebih banyak kaisar puncak jangka menengah tidak akan memiliki efek samping apapun padanya. "Yerosa, sial, ini, lihat ke sini." Qin Chen mengerucutkan bibirnya dan pada saat yang sama menghancurkan hati kaisar tengkorak Zuo dan melemparkannya dengan lembut. Saroye tenggelam dalam kesadaran yang menakjubkan. Ketika dia mendengar teriakan Qin Chen, dia dengan cepat membuka matanya dan melihat bayangan hitam bergegas ke arahnya. "Orang dewasalah yang memanggilku." Dia membuka mulutnya tanpa sadar. Engah. Kekuatan asli dari jalan tersebut, yang berisi kekuatan kaya dari kaisar puncak jangka menengah, meledak di mulutnya lagi. Boom! Itu seperti menggigit buah persik yang berisi air dalam sekejap, atau seperti menggigit bola sapi yang kencing penuh jus. Dengan kepulan, asal Tao yang begitu kaya sehingga mulutnya tidak dapat menampungnya berubah menjadi air esensi yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi mulutnya. Di atas seleranya, jus kental disemprotkan kemana-mana dalam sekejap, menembus setiap pori-pori tubuhnya. Perasaan familiar ini membuat mata Saroye tiba-tiba membelalak. Hati kaisar agung yang lain, wow, sangat puas. Pada saat ini, mata Saroye menyipit, air mata mengalir di wajahnya, dan dia meneteskan air mata. Sekarang, dia dalam keadaan lapar dan haus setelah terobosan. Saat itulah dia membutuhkan sumber Dao dalam jumlah besar untuk melengkapi, siapa tahu orang dewasa akan memberinya makan lagi. Peri macam apa ini? Pernahkah Anda melihat orang dewasa yang baik? Ini lebih merupakan orang tua yang dilahirkan kembali daripada orang tua yang dilahirkan kembali. Saroye tidak bisa menghentikan air mata di matanya tidak peduli seberapa keras dia mencicipi hati kaisar di mulutnya, dan kemudian matanya yang besar melebar lagi. Bukankah ini enak sekali? Bagaimana bisa ada hati kaisar yang begitu lezat di dunia ini? Ini memang yang terbaik. Bagaimana tengkorak Zuo ini mengolah hati kaisar yang begitu lezat? Saroye menatap dengan tidak percaya, keduanya adalah kaisar puncak jangka menengah,
dia awalnya berpikir bahwa hati Kaisar Yingyi dan Meng Tuo cukup lezat, tetapi sekarang sebagai perbandingan, hati Kaisar Tengkorak Zuo berkali-kali lebih lezat daripada hati Kaisar Yingyi dan Meng Tuo. Itu adalah perpaduan yin dan yang. Mata Saroye membelalak, dan dia tiba-tiba terbangun. Di hati Kaisar Tengkorak Zuo, dia tidak hanya merasakan sejumlah besar kekuatan hukum alam semesta, tetapi juga merasakan sebuah petunjuk dari hukum dunia bawah. Jejak aturan dunia bawah ini ibarat menaburkan sedikit jintan dan selapis garam pada sepotong daging domba yang semula hanya dipanggang, membuat seluruh potongan daging tersebut mengalami transformasi mendasar dalam hal teknik memasaknya. Perasaan sempurna dari perpaduan yin dan yang adalah pertama kalinya Saroye mencicipi makanan terlezat. Perpaduan yin dan yang, tidak heran hati Kaisar Tengkorak Zuo ini begitu lezat. Ini adalah hati Kaisar yang berisi aturan dunia bawah. Harta yang sangat berharga, kamu berikan saja pada dirimu sendiri. Dampak. Wohu, Tuan, kamu lebih baik terhadap dirimu sendiri daripada ayahmu sendiri terhadapmu. Saroye meneteskan air mata, dan budidayanya terisi kembali sambil melahap hati Kaisar, dan wilayah kekuasaannya terus meningkat. Ledakan. Aura Kaisar Puncak Jangka Menengah keluar dari tubuhnya dan menyapu seluruh dunia. Kaisar Puncak Jangka Menengah. Apakah ini terobosan menuju Kaisar Puncak Jangka Menengah? Di kejauhan, setelah aura leluhur klan Komodo menghilang, semua orang menjadi bingung melihat dengan jelas apa yang terjadi, mereka merasakan pengaruh Sasha. Aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Roye membuat semua orang terpana dan terpana. Kaisar Puncak dalam jangka menengah. Bukankah Yerosa ini baru saja menerobos Kaisar Agung jangka menengah? Mengapa dia tiba-tiba mencapai ranah Kaisar Puncak jangka menengah lagi? Apakah ini dibenarkan? Apakah ada hukum kerajaan? Mata semua orang merah, dan semua orang iri. Tahukah Anda, jika seorang kaisar biasa ingin melalui proses ini, dia membutuhkan setidaknya satu era latihan keras, tapi bagaimana dengan binatang komodo di depannya? Baru saja menerobos puluhan napas, bukan? Itu telah melampaui jarak yang dapat dijangkau oleh seorang kaisar agung biasa setidaknya untuk satu era. Pada saat ini, banyak pria kuat yang hadir tampak tidak berdaya, merasakan kebencian yang kuat yang dibawa oleh dunia ini. Apakah ini perbedaan antara memiliki beken dan tidak memiliki beken? Apakah ini perbedaan antara memiliki latar belakang dan tidak memiliki latar belakang? Kenapa? Di bawah tatapan kaget semua orang, aura di tubuh Saroye akhirnya perlahan mandek setelah mencapai kondisi Kaisar Puncak Jangka Menengah. Aum! Raungan yang menakutkan mengguncang dunia dan bergemuruh. Saya melihat setiap sisik di tubuh Saroye memancarkan cahaya dingin yang dingin dan menyilaukan. Armor besi yang tebal berisi kekuatan jalan. Dikombinasikan dengan tubuhnya yang menakutkan yang mengandung kekuatan ledakan, itu memberi orang perasaan yang tak tertandingi. Meski merupakan Kaisar Puncak Jangka Menengah yang berani menerobos, namun memberikan kesan bahwa Saroye saat ini lebih menakutkan dibandingkan para Kaisar Puncak Jangka Menengah veteran seperti Jenderal Mento dan pemimpin Wanfang. Ledakan. Aura Saroye menegang, dia berhenti berteriak, menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dengan tergesa-gesa, dan kemudian, di mata semua orang yang tidak dapat dipercaya dan mengejutkan, dia berlari menuju Qin Chen seperti seekor anjing pesek di dunia. Yerosa, saya telah bertemu dengan Anda, Tuan, dan Anda begitu baik dan baik hati sehingga saya tidak akan pernah melupakannya. Mulai sekarang, tidak peduli apakah itu gunung pedang, lautan api, neraka, atau neraka,
Sa kecil akan menemani kamu melalui semua itu. Kehidupan Little Sa adalah milikmu, Tuan. Tuan, jika kamu ingin Xiao Sa pergi ke timur, Xiao Sa tidak akan pernah pergi ke barat. Jika kamu ingin Xiao Sa menjadi vegetarian, Xiao Sa tidak akan pernah makan daging. Saroye mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menepuk dadanya dengan kuat, dan berkata dengan penuh semangat dengan mata penuh kesetiaan. Qin Chen. Oke, jangan bodoh. Qin Chen terdiam dan menepuk bahu Saroye dengan lembut. Hidup setiap orang diberikan oleh orang tuanya. Aku ingin hidupmu berhasil, sulit di masa depan dan jangan mengecewakan harapan orang tuamu dan sukumu. Tuan, apakah kamu tidak percaya pada Xiao Sa? Saroye tiba-tiba menjadi cemas. Xiao Sa menunjukkannya padamu. Boom! Setelah kata-kata itu jatuh, Saroye langsung naik ke langit. Sepasang murid emas gelap menatap dingin ke arah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan akhirnya mendarat di 7 kaisar puncak di panggung tengah istana tuan kota yang jatuh dari 7 benteng mekanik. Kalian adalah orang-orang yang berani melakukan sesuatu padaku sebelumnya, kan? Kemarilah, aku ingin melihat siapa yang berani tidak menghormatimu. Saroye mengambil satu langkah ke depan, dan niat membunuh yang mengerikan itu seperti letusan gunung berapi yang dahsyat, menyapu dalam sekejap, membentuk raungan yang menakutkan di langit dan bumi, menarik perhatian semua orang dengan ngeri. Kamu, Kaisar Puncak Jangka Menengah ini, dengan banyak Kaisar Agung dan bawahan puncak transenden yang tak terhitung jumlahnya, tampak terkejut dan marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Benteng mekanis mereka telah runtuh atas kemauan nenek moyang klan Komodo. Kini tanpa perlindungan benteng mekanis, ketika begitu banyak orang kuat mereka menghadapi Saroye sendirian, mereka merasakan perasaan yang mengerikan di hati mereka saat menghadapi ribuan pasukan merasa. Klan Komodo sangat menakutkan. Wajah semua orang pucat, tapi mereka tidak berani menjawab. Kenapa? Bukankah kamu cukup sombong untuk menghukum Tuhan sebelumnya? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang? Kemarilah dan jelaskan dirimu dengan jelas. Saroye berteriak dengan marah. Ledakan. Aura monster bintang tak berujung itu meledak, mengisi kekosongan yang luas. Orang ini terlalu sombong. Orang-orang kuat lainnya di kota Nanyuan di sekitar mereka merasakan hati mereka bergetar, dan mereka menatap dengan napas tertahan, hati mereka bergetar. Bahkan orang kuat seperti Master Pavilion Abadi pun gemetar di dalam hatinya. Bukan karena ia dikejutkan dengan aura di tubuh Saroye, namun ia masih berada dalam ingatan buruk akan wasiat nenek moyang marga Komodo, tak mampu melepaskan diri. Kami, wajah Kaisar Puncak Jangka Menengah ini berwarna hijau dan putih, dan mereka semua ketakutan dan marah, tetapi mereka tidak berani untuk melangkah maju dan mengambil tindakan. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari langit jauh. Yang mulia, kata-kata Anda serius. Kami, keluarga Moyun, selalu menganggap perlindungan kota Nanyuan sebagai tanggung jawab kami dan tidak akan pernah menghukum orang baik manapun sesuka hati. Qin Chen dan Saroye mendongak dan melihat benteng bulat berwarna perak besar muncul di kehampaan. Benteng bulat itu seperti lubang hitam, menyedot hukum dan cahaya yang tak ada habisnya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Di hadapan semua orang, benteng berbentuk bola besar ini dengan cepat terbuka, dan seorang pemuda kuat melangkah keluar darinya. Benteng berbentuk bola perak di belakang dengan cepat berubah menjadi baju besi perak, menutupi pemuda itu. Armor benteng mekanis individu dari keluarga Moyun. Ini adalah Moyun Xiao, keturunan langsung dari keluarga Moyun.
Kota Nanyuan dikendalikan oleh keluarga Moyun, dan hanya keturunan langsung dari keluarga Moyun yang dapat mewakili inti sebenarnya dari istana Tuan Kota.